Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wikar Sukmamugia dengan nomor NIM 22122410007. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas untuk UTS, yaitu reflective writing dan review paper. Tema kali ini adalah tentang pengembangan prasarana wilayah dan kota. Pengembangan prasarana wilayah dan kota adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Tujuannya adalah antara lain membangun pedesaan dan daerah tertinggal, mengurangi ketimpangan antar wilayah, memperkokoh kesatuan ekonomi nasional, menjamin akses terhadap perumahan yang aman dan terjangkau, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keselamatan lalu lintas. Perencanaan wilayah dan kota antara lain adalah mengintegrasikan berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat, menghindari konflik penggunaan lahan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, menjaga kota tetap aman dan layak huni, membangun kota dan memperhatikan kualitas hidup warganya. Sejarah perkembangan prasarana dan infrastruktur di Indonesia. Yang pertama adalah di era kemerdekaan. Pembangunan infrastruktur pada masa kolonial Belanda berfokus pada SDA dan kelancaran perdagangan serta untuk mendukung perekonomian Belanda. Kemudian Orde Lama dari tahun 45 dan sampai 65, periode ini dimulai dengan merehabilitasi infrastruktur yang ada daripada membangun yang baru, namun terkendala oleh keterbatasan sumber daya, instabilitas politik, dan fokus pembangunan nasionalisme. Pembangunan periode ini antara lain adalah perbaikan jalan jembatan, serta beberapa bendungan irigasi. Kemudian pada Orde Baru, periode ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur. Namun pembangunan infrastruktur seringkali terpusat di Jawa dan kurang memperhatikan pemerataan pembangunan di daerah. Pencapaian pada periode ini antara lain adalah pembangunan jalan tol pertama yaitu Tol Jagorawi, pembangunan Bandara Soekarno-Hatta, pembangunan PLT Cirata dan PLTA Saguling. Kemudian pada zaman reformasi, periode ini ditandai dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Namun kapasitas dan sumber daya keuangan daerah masih terbatas dan itu adalah menjadi tantangan pembangunan. Pembangunan pada periode ini antara lain adalah Jembatan Suramadu, jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura, pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 35.000 MW, pembangunan jalan Trans Jawa yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa. Kemudian topik kedua adalah pengelolaan prasarana wilayah dan kota. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu menganalisa kebutuhan prasarana saat ini dan proyeksi kebutuhan di masa depan. Kemudian pembangunan, melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur sesuai dengan rencana. Pengoperasian, yaitu mengelola dan mengoperasikan infrastruktur secara efisien dan efektif. Kemudian pemeliharaan dan rehabilitasi, yaitu kegiatan untuk melakukan pemeliharaan rutin dan berkala dan memperbaiki atau mengganti infrastruktur yang rusak. Kemudian adalah mengembangkan atau memperluas sistem prasarana untuk mengakomodasi pertumbuhan pembangunan. Pola infrastruktur wilayah dan kota ada 5. Yang pertama adalah radial, yang kedua adalah grid. Pola ini umumnya diterapkan pada wilayah yang datar dan perencanaan tata ruang yang struktur. Kemudian ada pola linier. Pola ini berkembang mengikuti koridor transportasi utama, seperti mengikuti sepanjang sungai, sepanjang jalan utama, atau sepanjang rel kereta api. Kemudian ada pola tersebar. Pola ini muncul ketika pusat-pusat kegiatan ekonomi dan permukiman tersebar di berbagai lokasi dalam wilayah atau kota tersebut. Dan yang terakhir adalah pola hibrida. Pola infrastruktur wilayah dan kota ini merupakan kombinasi dari beberapa pola, dari radial, grid, linier, dan pola tersebar.
Kemudian selanjutnya adalah topik ketiga, yaitu sistem drainase. Drainase berasal dari kata drainage yang mempunyai arti mengalirkan, mengeringkan, menguras, membuang, dan mengalihkan air. Sistem drainase merupakan suatu jaringan infrastruktur yang dirancang dengan tujuan mengatur dan mengendalikan aliran air dalam suatu lingkungan, terutama dalam konteks perkotaan. Hal ini mencakup segala bentuk struktur dan saluran yang dirancang untuk mengalirkan aliran air hujan dan limbah menuju tempat yang lebih aman. Sistem drainase wilayah adalah sistem pengendalian air permukaan pada skala yang lebih luas, yang meliputi daerah aliran sungai, subdas, dan area non-perkotaan untuk mencegah erosi, banjir, dan kerusakan lingkungan lainnya. Dan sistem drainase wilayah tersebut menurut Chow 1959. Kemudian menurut Akan 1933, sistem drainase perkotaan merupakan sistem prasarana teknik yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan dari kawasan perkotaan melalui jaringan saluran permukaan atau bawah tanah, sehingga aktivitas kota tidak terganggu oleh genangan atau banjir. Jenis-jenis sistem drainase. Menurut sejarah terbentuknya, yang pertama adalah drainase alamiah. Terbentuk secara alami oleh gurusan air yang bergerak karena gravitasi yang lambat laun membentuk jalan air yang permanen seperti sungai. Kemudian ada drainase buatan. Drainase ini dibuat dengan maksud dan tujuan sehingga memerlukan bangunan-bangunan khusus seperti selokan, pasangan batu beton, gorong-gorong, pipa, dan sebagainya. Kemudian menurut letak bangunannya ada dua, yaitu adalah drainase permukaan tanah, saluran yang berada di atas permukaan tanah yang berfungsi mengalirkan air limpasan permukaan. Analisa alirannya merupakan analisa open channel flow. Yang kedua adalah drainase bawah permukaan tanah, yang bertujuan mengalirkan air limpasan permukaan melalui media di bawah permukaan tanah. Kemudian sistem drainase menurut fungsinya ada single purpose, yaitu saluran yang berfungsi mengalirkan satu jenis air, misalnya air hujan saja atau jenis air buangan. Yang kedua adalah multi purpose, yaitu saluran yang berfungsi mengalirkan beberapa jenis air buangan, baik secara bercampur ataupun secara bergantian. Lalu sistem drainase menurut konstruksi. Yang pertama adalah saluran terbuka. Saluran yang konstruksi bagian atasnya terbuka dan berhubungan dengan udara luar. Yang kedua adalah saluran tertutup. Saluran yang konstruksi bagian atasnya tertutup dan saluran ini tidak berhubungan dengan udara luar. Saluran ini sering digunakan untuk aliran air kotor atau untuk saluran yang terletak di tengah kota. Drainase berwawasan lingkungan adalah konsep drainase yang mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, baik dalam hal kualitas ataupun kuantitas, serta keberlanjutan ekosistem. Konsep ini menekankan pada pengelolaan air hujan agar lebih banyak yang meresap ke dalam tanah, mengurangi aliran permukaan dan mencegah banjir, yang bertujuan untuk mengelola air hujan secara lebih efisien dan berkelanjutan, dengan menekankan pada infiltrasi air ke dalam tanah dan penggunaan air yang secara bijaksana. Drainase berwawasan di lingkungan ada 3 konsep. Yang pertama adalah resapkan air, simpan air, lalu alirkan air. Topik keempat yaitu adalah infrastruktur air bersih. Infrastruktur air bersih ada 2 sumber airnya bersih itu ada 2 sumbernya. Yang pertama adalah aliran air permukaan seperti sungai, danau, waduk, rawa, ataupun bisa dari air laut. Namun air laut memerlukan biaya yang sangat mahal karena perlu proses desalinisasi. Yang kedua sumbernya adalah sumber dari air tanah, seperti akuifer dangkal, seperti sumur ataupun mata air. Yang kedua adalah akuifer dalam, yaitu adalah pengoboran sumur yang lebih dalam, mata air artesis, drainase bawah tanah, dan injeksi air bersih.
Konservasi air konsepnya ada 4, yaitu adalah pengurangan kehilangan air, ya, seperti deteksi dan perbaikan kebocoran, penggantian pipa tua, manajemen dan tekanan air. Yang kedua adalah peningkatan efisiensi penggunaan air, seperti sosialisasi dan edukasi masyarakat, air daur ulang, dan regulasi alat untuk penghematan air. Yang ketiga ada pengelolaan permintaan air, seperti tata ruang yang berkelanjutan, pengembangan sumber air alternatif, dan pengelolaan daerah tangkapan air. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan teknologi, seperti pemantauan dan pengendalian jarak jauh infrastruktur air bersih, analisa data permintaan air, optimasi sistem, dan identifikasi area yang rentan masalah. Kekeringan dan strategi pengelolaan adalah merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan infrastruktur air bersih. Beberapa langkah strategi dan pengelolaannya adalah sebagai berikut, seperti perencanaan kekeringan, mitigasi kekeringan, respon kekeringan, kemudian evaluasi kekeringan. Yang terakhir adalah review paper. Paper kali ini yang direview adalah tentang perencanaan penerapan sistem drainase berwawasan lingkungan dan ekodrainase di kawasan Talo. Pada paper ini menganalisa kondisi existing sistem drainase yang ada di wilayah Kelurahan Ujung Pandang Baru dan menganalisis perencanaan pengembangan sistem drainase yang berwawasan lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan tepatnya di Jalan Gatot Subroto yang merupakan salah satu ruas jalan yang berada di Kelurahan Ujung Pandang Baru. Penelitian ini memakai metode kuantitatif dan data sekunder berupa data curah hujan selama 20 tahun terakhir. Kawasan Talo merupakan kawasan yang berlangganan dan paling rawan terhadap banjir. Di kawasan ini sering terjadi banjir parah, dan sepanjang ruas jalan tersebut drainasenya paling banyak memunculkan masalah banjir. Beberapa upaya penanganan telah dilakukan pada drainase, seperti pengurangan sedimentasi ataupun perbaikan yang hanya mengurangi sedikit masalah saja. Hasil dari analisis paper tersebut adalah bahwa kapasitas debit existing dan debit rencana diketahui bahwa existing drainase tidak dapat memenuhi untuk menampung debit banjir, sehingga tidak dapat menampung air yang ketika curah hujannya besar. Ekodrainase dibuat pada kondisi aspek lingkungan tertentu dengan tujuan sebagai sarana konservasi dan sebagai cara memperbesar kesempatan bagi air hujan untuk masuk ke dalam tanah sebelum dibuang ke drainase. Maka dari itu, guna mencegah terjadinya genangan air tanpa melakukan perubahan pada saluran sebelumnya, dilakukan penerapan sistem drainase berwawasan lingkungan. Yang pertama yaitu dengan menghitung bagaimana kondisi existing dan kemudian menghitung debit banjir rencana. Setelah dihitung, ternyata existingnya tidak dapat menampung dari debit banjir berencana, yang ada selisih 0,138 meter kubik per detik. Selisih ini kemudian rencananya akan ditampung di bioretensi. Dengan adanya bioretensi berdimensi yang telah dihitung setelah penelitian, bisa mengoptimalkan saluran kerja drainase dan dapat mengatasi permasalahan banjir di Jalan Gatot Subroto. Terima kasih. Sekian adalah presentasi dari saya untuk tugas UTS kali ini. Sebelumnya, apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.